Jangankan manusia, kepada apa saja yang dibacakan Al-Quran itu terasa berkahnya. Ada sebuah penelitian, ada ilmuwan di Jepang, namanya Masaru Emoto. Bukan Ajinomoto namanya, Masaru Emoto. Dia ahli di bidang air, 20 tahun dia mempelajari air. Dia coba itu, air dia simpan itu dalam sebuah wadah, lalu diperdengarkan musik. Setelah itu diperdengarkan dengan Al-Quran. Ketika diperdengarkan musik, tidak ada efeknya yang baik. Biasa aja. Biasa aja. Tapi ketika diperdengarkan Al-Quran, oh bahagia itu air. Akhirnya membentuk kristal-kristal yang indah, yang cantik. Jemaah salat tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan ceramah tarawih yang akan diantarkan oleh Bapak Ustaz Haji Alam Sahalim LCMT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sining tomo-tomo lebihkan sila surah sallam si mata rima sayrifung Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin wal hadirat jamaah Isya dan tarawih yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbul amali ilallahi azza wa jalla adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling disenangi oleh Allah, paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan adwamuha, adalah amalan yang dirutinkan, adalah amalan yang senantiasa dikerjakan, selalu dilakukan, tidak putus-putus. Walaupun itu berangkatnya dari hal yang sedikit, walaupun itu sederhana. Jadi intinya di sini adalah keberlanjutannya, rutin selalu dikerjakan. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah yang akan menjadi tema pembahasan kita ada apa sering ngerangen lori vari maneng pada malam hari ini yang hari itu ditujunai amalan-amalan utama yang memiliki pahala besar, memiliki keutamaan luar biasa, namun banyak dilalaikan, banyak diabaikan, seringkali ditinggalkan. Apa itu? Yang pertama adalah membaca Al-Quran.
Namanya saja itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nama itu Al-Qur'an yang diturunkan pada bulan Ramadan, pada malam 17 Ramadan itu namanya adalah Al-Qur'an yang berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan atau qira'atan, yang artinya adalah bacaan. Jadi itu hakikatnya Al-Qur'an itu diadakan memang untuk dibaca. Ketika dibaca, maka itu akan membawa manfaat bagi orang yang membacanya, bagi orang yang dibacakan, dan bagi apa saja yang dibacakan. Mari kita melihat. Bagi orang yang membacanya mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Ketika di dunia mendapatkan pahala yang luar biasa banyaknya. Menurut Imam Syafi'i, jumlah hurufnya Al-Quran itu adalah 1.027.000. Lipatan pahala yang diberikan oleh Allah, al-hasanatu bi'asyri amsalihah. Satu kebaikan itu, satu hurufnya diganjar oleh Allah 10 kali lipat. Kita coba hitung itu. 1.027.000. Itulah hurufnya Al-Quran. Betapa banyaknya pahala yang didapatkan. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan, berlipat-lipat pahala yang didapatkan. Ini bagi yang membacanya. Ustaz, saya ini tidak terlalu lancar membaca, kasihan. Terbata-bata, bagaimana nanti kalau saya baca bisa-bisa berdosa saya, karena saya keselio lidah saya. Rasul menjawab, tidak berdosa kita. Malah kita mendapatkan 2 pahala. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yatata'ta falahu ajran. Bagi yang mahir, yang lancar, Allah muliakan dia, Allah tempatkan di tempat yang mulia bersama dengan para malaikat. Adapun orang-orang yang terbata-bata, belum lancar, insya Allah akan lancar kalau selalu membacanya. Karena walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk dibaca, sehingga tidak ada alasan untuk tidak membacanya. Falahu ajrani, bagi yang terbata-bata Allah berikan 2 pahala. Pahala karena perjuangannya, usahanya, walaupun dia kesulitan membaca, tapi dia selalu berusaha membacanya. Kemudian berikutnya adalah pahala dari setiap huruf yang dibacanya. Itulah 2 bagian dia dapatkan. Orang yang membacanya, orang yang dibacakan Al-Quran juga mendapatkan itu. Disebutkan di dalam kitab I'anatut Talibin. Terkait dengan hal ini, tidak jauh-jauh dengan keadaan kita. Ini ada seorang waliullah, diceritakan dalam kitab itu, yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermimpi dan dipertemukan dengan orang yang meninggal. Dan beliau melihat 2 keadaan. Sang waliullah ini dipertemukan, diperlihatkan keadaan 2 keadaan orang-orang. Ada orang yang tenang dengan santainya, dengan muka yang berseri-seri, tenang hatinya, menunggu. Ya, tenang. Kemudian ada kelompok yang lain itu berebutan, tidak tenang kehidupannya, kasihan. Lalu mendekatlah sang waliullah menanya kepada orang yang tenang ini di kuburannya. Apa gerangan yang membuat engkau tenang-tenang saja? Beliau mengatakan, oh alhamdulillah saya itu mendapatkan kiriman khusus. Jelas atas nama saya. Jadi tidak perlu lagi saya berebutan di sana. Ya. Ada yang anak saya, dia itu kerjanya di pasar, menjual daging, dan di sela-sela waktunya itu, saat saya menjual ada waktunya yang bawang, dia membaca Al-Quran dan dia kirimkan kepada saya. Dan inilah yang membuat saya tenang. Adapun yang Anda lihat di sana itu orang berebutan itu adalah mereka, kasihan, yang tidak jelas kirimannya. Hanya mendapatkan kiriman doa-doa dari orang-orang yang mendoakan secara umum. Allahumma gfiril musliman wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Inilah dia dapatkan. Tidak jelas siapa yang kirim. Kalau ada, tidak ada, tidak ada. Ini ada.
Ini dirasakan bagi orang masih dalam kubur. Rasulullah SAW bagaimana dengan ketika nanti kita di hari kiamat, pada saat ya di padang mahsyar, pada saat matahari tinggal sejengkal di atas kepala kita, orang-orang berenang dengan di atas keringatnya. Saking panasnya, saking berdasar seluruh, mulai manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir berkumpul di satu tempat. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an liman qara'ahu. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu menjadi penolong nantinya di hari kemudian. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, kepada apa saja yang dibacakan Al-Quran itu terasa berkahnya. Ada sebuah penelitian, ada ilmuwan di Jepang namanya Masaru Emoto. Bukan Ajinomoto namanya, Masaru Emoto. Dia ahli di bidang air. 20 tahun dia mempelajari air. Dia coba itu, air dia simpan itu dalam sebuah wadah, lalu diperdengarkan musik. Setelah itu diperdengarkan dengan Al-Quran. Ketika diperdengarkan musik, tidak ada efeknya yang baik. Biasa aja. Biasa aja. Tapi ketika diperdengarkan Al-Quran, oh bahagia itu air. Akhirnya membentuk kristal-kristal yang indah, yang cantik. Itu dibacakan Al-Quran. Bahagia itu. Makanya Rasul mengajarkan kita jangan mengumpat makanan itu. Berikan dia kata-kata yang baik. Karena itu sebenarnya menurut kata kita itu tidak hidup. Tapi sebenarnya itu bertasbih. Tidak ada yang tidak hidup yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan memberikan respon yang baik. Sambutan yang baik ketika dibacakan Al-Quran. Dan dalam penelitiannya rupanya air itu ketika dimasukkan dalam tubuh itu mempengaruhi air-air yang lain dalam tubuh. Dalam tubuh kita kan 90%-nya itu air. Ketika dicampurkan air yang dibacakan tadi Al-Quran itu berpengaruh baik pada kesehatan. Tidak perlu kita panggil Sandro, tidak perlu kita panggil orang pintar untuk baca. Cukup kita ambil air, tempat setiap harinya, kita bacakan Al-Quran itu, surah Al-Fatihah, ayatul kursi, kita bacakan Qulhuwallahu, ayat-ayat yang kita baca ke ayat-ayat Al-Quran, kita mengajikan itu, kita timpan wadah di depan air itu, insya Allah itu akan membawa berkah, manfaat bagi kita. Itu luar biasa air itu. Dibacakan Al-Quran ini. Makanya Rasulullah SAW itu selalu menyuruh kita untuk membaca Al-Quran karena manfaatnya luar biasa. Luar biasa ini. Tapi inilah yang sering ditinggalkan, sering dilalaikan. Sedikit, boleh sedikit-sedikit. Kalau tidak bisa utamanya itu adalah yang paling utama adalah menghatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa khatamkan Al-Quran, jangan kita tinggalkan surah-surahnya saja kita baca, surah-surah per surah. Setiap harinya habis maghrib kita baca surah Yasin, habis Isya kita baca surah Al-Mulk, ya, kita baca surah Al-Mulk, ya, kemudian habis sholat subuh kita baca surah Al-Waqiah. Nah, ini kita baca. Allah memberikan keberkahan bagi kita. Kemudian selanjutnya yang seringkali diabaikan, amalan utama. Masa lebih mega na papuli apalang na yakia mega dia lufai ini figoi. Berikutnya adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Yero nabitta bagaimanapun keadaannya, mau dalam keadaan tenang maupun keadaan dalam safar, ketika dia dalam bepergian, beliau tidak pernah meninggalkan itu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Tidak pernah beliau tinggalkan. Bahkan pernah sekali Nabi itu terlambat sholat subuh. Tapi memberikan pengajaran kepada kita. Walaupun beliau terlambat, tetap beliau laksanakan 2 rakaat sebelum subuh itu. Tidak pernah ditinggalkan. Itu memberikan pengajaran bahwa betapa pentingnya. Di dalam fikih itu ada yang disebut sunnah mu'akkad dan sunnah ghair mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu seandainya tidak memberatkan bagi umat, itu wajib sebenarnya. Tapi tidak memberatkan, agar tidak memberatkan tidak diwajibkan. Tapi sunnah mu'akkad itu menghampiri wajib. Utama sekali, itu penting. Bagi orang yang menjaga 12 rakaat, artinya sholat sunnah rawatib itu, maka Allah akan bangunkan baginya istana nantinya di surga. Utamanya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi sholat sunnah witir. Sholat witir ini tidak hanya ada di Ramadan.
Ini juga sering diabaikan ini. Adanya alhamdulillah kalau kita bulan suci Ramadan, untungnya ada Ramadan. Untungnya ada Ramadan. Salat witir alhamdulillah kita jalankan. Tapi selepas Ramadan, jalan Ramadan, salat witir itu masih dihitung jari yang bisa mengerjakan. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan itu adalah sunnah muakkad. Tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Ini salat sunnah witir. Bagaimana dengan salat sunnah? Salat sunnah witir ini dikerjakan adanya sepanjang tahun, bukan hanya di bulan Ramadan. Dikerjakan pun, bagaimana dengan kita misalnya, apakah dikerjakan itu nanti kalau kita bangun tengah malam, sudah pergi salat tahajud? Tidak apa. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada dua orang sahabatnya. Bertanya kepada Abu Bakar, bertanya kepada Umar. Bagaimana kamu melaksanakan salat witir? Bagaimana salat witirmu pelaksananya? Ini pertanyaan Rasul kepada kedua sahabatnya. Abu Bakar menjawab, saya melaksanakan sholat witir itu, Abu Bakar, sebelum saya tidur. Kalau Umar menjawab, saya melaksanakan sholat witir itu setelah saya tidur. Apa alasannya? Abu Bakar mengatakan, saya tidak bisa menjamin bahwa diri saya bangun untuk tengah malam, lalu kemudian sholat witir. Makanya saya sholat witir memang. Adapun Umar bin Khattab menundanya sampai dia tengah malam, dia bangun sholat malam. Kenapa? Dia mampu menjamin dirinya bisa bangun. Bagaimana yang sudah sholat witir baru kemudian tidur lalu kemudian terbangun sholat tahajud? Apakah diulangi lagi, ditambah lagi witirnya, diulangi lagi witirnya? Rasul mengatakan, la witrani bilailah. Witir itu hanya satu kali saja dalam satu malam. Kalau kita sudah sholat witir begini, kemudian tengah malam kita sholat tawi, lalu kemudian kita sholat witir, lalu kemudian kita bangun sholat tengah malam, sholat di tengah malam, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat sholat yang lain, sunnah yang lain, sholat mutlak apa? Tidak usah mungkin sholat witir lagi, karena sudah mungkin sholat witir. La witrani bilailah. Witir itu hanya sekali. Kemudian hari melakukan Allah yang terakhir ini, karena keterbatasan waktu, ini yang penting juga, tidak pernah ditinggalkan Nabi, membaca ayatul kursi. Siapa yang membaca man qara'a duburi kulli sholatin ayatul kursi laisa bainahu wa bainal jannati illa al-maut. Jangan lalu kita pernah tinggalkan itu membaca ayatul kursi. Kalau selalu kita membaca zikir, alhamdulillah. Rasul memang menyuruh kita kalau kita selesai salat jangan kita tinggalkan langsung lompat baca zikir-zikir. Tapi Rasul mengajarkan juga baca lalu ayatul kursi, karena ini menjadi penyambung antara kita dengan surga. Pemisahnya hanya kematian saja, yaitu surga menunggu kita. Nah, hadirin mereka Allah, ini beberapa yang terkait dengan amalan utama, dan adapun terkait dengan kita, ada sedikit saya ingin bagikan kepada kita yang diajarkan dulu oleh orang tua kami terkait dengan keadaan kita di pasar ini untuk pemurah rezeki bagi kita. Diajarkan oleh orang tua kami, Kiai Haji Bakri Kadir. Ini terkait dengan keadaan kita. Tentu kita ingin semuanya murah rezeki. Ada diajarkan oleh orang tua kami, pada saat kita ingin amalan-amalan ini kalau selalu dirutinkan, insya Allah ini berkahnya akan kita rasakan. Ketika kita mau membuka dagangan kita, ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa amnini bifadlika an man siwa. Nanti insya Allah saya akan simpan ini untuk sepatutnya kita ada yang butuhkan. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan hartamu, dengan rezekimu yang halal. Dan cukupkanlah kami dengan kemuliaanmu, agar kami tidak meminta butuh kepada yang selain kamu. Ini doa yang dibaca kalau kita mau membuka dagangan kita. Nah, tentunya kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan istighfar. Kemudian ada juga doa saat kita ingin membelanjakan, ingin membeli barang. Membelanjakan harta kita, wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Ini artinya tidak adalah yang dibelanjakan itu kecuali Allah menggantinya. Bahwa khairul raziqin, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian ada doa pada saat kita menerima dan menyimpan uang. Yang selalu diulang-ulangi oleh orang tua kami, selalu baca ini. Pada saat menerima dan menyimpan uang itu, kita menerima dari pembeli, kita menerima dari orang, lalu kemudian kita simpan. Ini rezeki kita tidak putus-putus. Rezeki kita akan nyambung terus, tidak ada habis-habisnya, insya Allah.
Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ini sesungguhnya ini adalah rizki dari kami, dari Allah Subhanahu wa taala, ma lahu min nafad, tidak ada putus-putusnya. Ini ayat ini. Kemudian doa agar rezeki kita dimudahkan oleh Allah, melimpah rezeki kita selalu baca selesai usai kita sholat. Kita baca itu, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Tapi inilah beberapa amalan-amalan, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Barangkali ada yang membutuhkan, nanti saya simpan di sini untuk kita bisa gandakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat membawa manfaat bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.